Kumaha, damang, alhamdulillah pangestu. Mangga calik. Ya. Iya. Mah, di Samudra Hati kita sedang membahas tentang ketegaran hati. Biasanya ketegaran hati ini memang selalu dikaitkan dengan musibah yang menimpa dan ketegaran kita untuk menerimanya. Nah, sebenarnya ketegaran hati dalam Islam itu seperti apa, Mas? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di Masjid Al-Amjad Tangerang. Ya. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Yang namanya manusia di alam dunia pasti diberikan ujian. Diberikan cobaan. Ujian dan cobaan adalah masalah. Masalah adalah musibah. Anda silakan lihat dalam surat Al-Baqarah 155-156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin walladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang namanya manusia suatu saat akan diuji dengan perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan cemas, takut tidak punya buah-buahan, takut nggak punya makanan, takut sakit, takut mati, dan berikan kabar gembira perang sabar. Siapa orang yang sabar, setiap mendapatkan musibah dia beristirja, saya dari Allah dan kembali kepada Allah. Siapa yang tegar hatinya, artinya kata Allah, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira orang sabar. Orang yang sabar inilah yang oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hatinya kuat, hatinya tegar. Dia siap bahwa hidup di alam dunia ujian, semua manusia diberikan ujian. Ada yang diuji oleh Allah dengan rasa takut, dengan rasa khawatir, dengan rasa cemas. Ada juga orang yang diuji oleh Allah takut nggak punya makanan, takut sakit, takut mati. Semua ini musibah yang Allah berikan kepada kita. Namun yang namanya musibah yang Allah turunkan kepada kita, siapapun Anda, semuanya atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Anda silakan lihat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian manusia kecuali semua diizinkan oleh Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, hatinya pasti diberikan petunjuk. Bapak Ibu hadirin, juga pemirsa Antv di mana berada. Orang yang menerima musibah yang datang kepada dia, dia yakin, seyakin-yakinnya musibah ini dikirim oleh Allah. Buat apa musibah dikirim oleh Allah? Yang pertama buat ujian. Kalau lulus, harkat derajatnya di hadapan Allah naik. Yang kedua teguran. Ketika kita mendapatkan teguran dari Allah, musibah dari Allah, tegur diri kita. Apa yang kurang? Ibadah yang kurang, syukur yang kurang, belum zakat, belum sedekah. Yang ketiga kata Allah, musibah diberikan oleh Allah kepada kita karena azab dari Allah. Kurang bersyukur, tidak pernah negor diri, tidak lulus diuji, maka dikirim azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang benar-benar beriman, apapun yang terjadi dia tetap tabah, tetap kuat, walaupun musibah datang, dia tetap tegar karena dia yakin semua sesuai dengan kemampuan dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Iya. Mas, tapi ada yang orang yang begini, Mas, dengan kerja yang sama, dengan usaha yang sama, tetapi kemudian salah seorang mendapatkan musibah. Gimana, Mas? Jadi ada rasa iri sama orang yang lain. Kerjanya sama, pendidikannya sama. Jangan iri dengan nasib orang. Syukuri yang terdapat dalam diri kita. Ya. Kalau dalam kita mengandungi hidup dan kehidupan, melihat terus orang lain, tidak pernah mensyukuri nikmat kita, seumur-umur orang tadi tidak akan kuat hatinya, orang tadi tidak akan bersyukur dengan nikmat Allah. Dia termasuk golongan orang yang kufur dengan nikmat Allah. Iya, oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi tausiah Mama. Tadi kita sudah sama-sama mengikuti definisi dari ketegaran hati, dan nanti kita akan tanya lagi ke Mama bagaimana caranya supaya kita bisa tegar dalam menghadapi musibah. Nanti kita lanjutkan lagi, Maya. Ya. Ya, kita break sebentar, nanti kita akan kembali lagi, tentunya tetap di sini, di Tablik Akbar Samudra Hati bersama Maximus dengan Mama Dede dan Ustadz Yusuf Mansur. Alhamdulillah.
Pemirsa, kita lanjutkan lagi Tablik Akbar Samudra Hati bersama Maximus dengan Mama Dede dan Ustadz Yusuf Mansur. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai ketegaran hati. Ya, nah, gimana caranya supaya kita bisa tegar walaupun musibah atau ujian itu atau bahkan azab datang? Ya. Yang namanya bagaimana caranya biar kita tetap tegar. Anda lihat Al-Baqarah 286. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang namanya ujian yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kita harus kuat, kita harus tegar. Karena Allah berfirman dalam At-Talaq ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Siapa yang takwa kepada Allah, seberat bagaimanapun masalah, jalan keluarnya ada. Kita pun harus tegar. Kenapa? Musibah yang Allah berikan kepada kita dijanjikan oleh bagi orang yang sabar. Anda silakan lihat Al-Baqarah 157. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang bersabar, yang kuat hati ketika menghadapi musibah, mereka diberikan rahmat, keberkahan, dan juga petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita wajib kuat dengan musibah yang Allah berikan. Karena sebelum kita dilahirkan, telah dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhil Mahfuz. Anda lihat Al-Hadi 22. Ma asoba min musibatin fil ardi, wala fi anfusikum, illa fi kitabim min qabli an nabraha, inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa alam dunia. Musibah yang menimpa individu kalian masing-masing. Kecuali semua telah dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhil Mahfuz. Sebelum semuanya aku ciptakan. Jadi kita pasti kuat. Karena sebelum kita lahir pun. Musibah yang menimpa kita telah dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhil Mahfuz. Iya. Pemirsa, pada kali ini juga kita kedatangan dua orang tamu. Dua orang ibu lebih tepatnya. Yang kisah hidupnya itu sangat membuat kita tergugah. Dua orang ini sangat tegar hatinya menghadapi segala cobaan dan musibah yang datang kepada dirinya dan juga keluarganya. Beliau adalah Ibu Ita dan Ibu Mariani yang berprofesi sebagai badut dan juga ada yang berprofesi sebagai tukang ojek. Sebelum kita berbincang-bincang, kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama Dede. Nama saya Mariani, saya seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak 3, 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Pekerjaan saya ngebadut di Taman Mini Indonesia Indah. Selain saya ngebadut, pekerjaan saya di rumah sehari-hari, kalau dari hari Senin sampai hari Jumat, saya menggosok pakaian tetangga itu demi anak dan keluarga saya. Ma, sebenarnya saya punya suami, tapi suami saya meninggalkan saya, dicerai enggak. Kadang anak saya yang kecil, yang ketiga, menanyakan kemana ayahnya. Tapi saya bingung untuk menjawabnya karena saya tidak tahu kemana suami saya pergi. Saya udah 3 tahun menahan rasa sakit hati saya, menghidupkan 3 anak tanpa suami. Tapi saya sabar kok menerimanya, Ma. Assalamualaikum Mama Dede, nama saya Ibu Ita, ini suami saya, Bapak Toto Soeharto. Keseharian saya ngojek dari setengah 6 pagi, kadang-kadang dari jam 5 saya udah keluar. Siang saya pulang sebentar, ngangkatin cucian, terus gosok sebentar, balik lagi untuk bekerja. Saya bekerja seperti ini demi pengobatan suami saya. Terus sewaktu Bapak bekerja, saya tidak berpikiran seperti ini, gitu, akan jadi seperti ini, gitu. Dan sekarang Bapak sakit, saya yang harus menompang dan menanggung semuanya. Dulu Bapak pernah stroke, gak bisa jalan, pembuluh darah kaki pecah.
ibu tanpa bapak ibu, tanpa orang tua saya, mungkin nggak bisa seperti ini lagi gitu. Sedangkan si bapak, ya saya nggak tahu lah keluarganya mungkin belum terbuka mata hatinya. Kalau memang keluarga si bapak tidak mau mengurus, saya rela. Saya rela. Walaupun si bapak kadang-kadang galak sama saya. Dan saya pun pernah ditusuk pakai pisau. Karena mungkin saya sadar itu emosional orang yang sakit stroke. Tapi ya saya terima hinaan dan cacian dari si suami atau suami saya ini. Saya terima gitu. Mungkin Allah ngasih seperti ini, nanti saya pasti ada hikmahnya gitu. Ya pemirsa, itu dia tayangan singkat saja sekelumit kehidupan dari Ibu Ita dan Ibu Mariani yang sangat tegar sekali dalam menghadapi cobaan yang datang untuk dirinya dan keluarganya. Pemirsa, nanti kita akan berbincang-bincang lebih dalam dengan Ibu Ita dan Ibu Mariani, dua sosok perempuan yang sangat luar biasa dalam mengarungi kehidupan dengan ketegaran hatinya, terus menjalani kehidupan yang banyak sekali cobaannya. Kita break sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Tablik Akbar Samudra Hati bersama Maximus dengan Mama Dede dan Ustadz Yusuf Mansur. Alhamdulillah. Pemirsa, kita kembali lagi di Tablik Akbar Samudra Hati bersama Maximus dengan Mama Dede dan Ustadz Yusuf Mansur. Alhamdulillah. Dan masih dari Masjid Al-Amjad Tangerang. Kita langsung berbincang sekarang dengan Ibu Ita dan Ibu Mariani. Ibu Ita dan Ibu Mariani ini sama-sama orang tua tunggal. Walaupun Ibu Ita masih ada suaminya, tapi dalam menghidupi keluarga sendiri. Beliau sendirian. Karena suaminya sakit, Ya. stroke. Nah, Ibu Mariani dulu. Sejak kapan Ibu Mariani jadi badut? Dan alasannya kenapa jadi badut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jadi badut Taman Mini udah 7 tahun. 7 tahun. Ya. Sudah 7 tahun. Iya. Iya. Awalnya tuh kenapa mau badut? Emang suaminya kemana? Suaminya ada sih pertama. Iya. Cuman setelah saya jadi badut, suami saya makin lama makin jadi keenakan kalau saya kerja gitu. Jadi akhirnya setelah saya ngebadut itu selama 7 tahun itu, jadi semua kontrakan, anak sekolah sampai ngaji pun saya yang biayain semua. Jadi dia nganggur. Sampai sekarang masih. Iya, sekarang sudah nggak sama dia. Oh, Dia suami udah nggak pulang-pulang. udah perginya udah berapa tahun jadi sendirian? Semenjak anak yang ketiga aja, cewek. Cewek. Umurnya berapa tahun sekarang anak 7 ketiga? tahun ada di belakang. 7 tahun ya? Iya. Iya, ada di belakang. Nah, dalam menghidupi 3 orang anak gitu tanpa suami, tetap tegar. Kalau Ibu Mariani apa resepnya? Resepnya apa bisa tegar gitu? Ya saya bawa senang aja, soalnya kan di teman ini banyak temen. Oh iya. Ngajak ngobrol-ngobrol, curhat sama teman aja paling. Makanya saya bawa happy aja daripada saya pikirin nanti sedih saya. Baik, kita akan ke Ibu Ita sekarang. Ibu Ita adalah seorang tukang ojek. Iya, boleh pakai mic-nya. Dan sebelum sakit katanya mah, suaminya galak banget sama Ibu Ita. Sebelum sakit, Iya. pas udah sakit masih Masih galak? galak, Bu Ita? Masih. Masih gimana ceritanya? Ya gitu, kemarin ini kan tuh saya ditusuk 4 jahitan di dekat payudara itu kan ada. Habis mau diapain saya mikir itu dia memang penyakit. Tapi kalau saya pikir lagi, dia dari muda memang galak sama saya. Saya bertahan seperti ini demi anak. Demi anak-anak saya. Walaupun saya pagi jam 5 saya udah ngojek jalan. Kadang-kadang saya di pasar Kemiri untuk angkut-angkut anggul. Dan sorenya jam 6 saya ngambil cucian. Ya, untuk pengobatan suami aja, Mama. Itu maaf pertanyaan saya. Ibu kenapa ditusuk? Apa ibu melakukan kesalahan? Tidak sama sekali, mungkin tetangga saya tahu siapa saya. Walaupun saya tidak masak, Mama, saya tetap beli nasi untuk dia dulu. Ya cukup gitu ya. Iya, tapi Ya. mungkin ada faktor yang saya tidak mengerti. Kenapa dia harus seperti itu, gitu ya, Maya. Sampai baju pun saya dibuang. Baju saya dibuang. Baju saya kalau ngojekan saya suka panjang gitu. Dibuang mah sama dia. Saya tahunya dari tukang sampah itu baju masih bagus kok dibuangin. Saya marah. Berarti suami ibu masih bisa jalan, bisa ngebuang. Masih. Iya. Tetangga Ibu tahu kalau suami Ibu suka galak gitu sama Ibu? Kalau tahu.
Oh, Waktu dulu saya nggak tahu karena dia dulu sayang sama saya semenjak anak saya lahir yang pertama dia seperti itu. Dan anak saya pun yang pertama kurang komunikasinya sama bapaknya kurang. Ya karena itu galak, temperamental, selalu mukul. Dan saya pun jadi korban. Iya, ini tapi dalam keadaan yang sakit pun Masih galak. Masih galak gitu. Baju dibuangin, Iya. ditusuk pula. Aha. Hebat banget. Nah, ini mah dibutuhkan ketegaran yang luar biasa. Luar biasa. Untuk Ibu Ita dan Ibu Mariani. Mungkin kalau Mama lihat dari segi Iya. kejiwaan. Iya. Karena suaminya ini udah mah biasa galak, ditambah lagi setruk, keinginan ada, daya tidak punya, jadi dilampiaskan dengan kemarahan kepada istrinya, nusuk juga istrinya, galak istrinya, kemudian baju dibuangin, jadi di otak dia tuh pengen eksis. Ya. Pengen bahwa dia masih ada harganya, Ya. minimal di depan istrinya. Cuman caranya yang salah. Harusnya kan semakin mendekat sama Allah dengan penyakit. Jadi cara dia menyalurkan kemarahannya dengan cara yang tidak Allah ridho. Iya. Itu Nah, salah menyalurkan. kalau Ibu Mariani kebalikannya mah. Ini karena keenakan Bu Mariani cari uang, jadi nggak kerja-kerja. Suaminya tidak tanggung jawab. Jadi yang satu mah angguran kabur pergi. Ya. Karena keenakan dia nyari duit, dia kuat. Yang satu mah karena setruk. Itu yang dilakukan galak. Jadi dua-duanya suami ibu ini suami yang tidak bertanggung jawab. Mereka berdua ini orang yang kuat, orang yang tegar. Ini bagian ke depan dari Allah. Buktinya mereka ngojek dari subuh sampai malam kuat. Hamil tetangga cucian, diteriska, kuat. Ini ngebadut dari pagi sampai sore, kuat. Di situ Allah berikan kekuatan bagi orang yang memang bersabar dengan musibah. Iya. Nah, kadang-kadang banyak orang seperti Ibu Ita atau Ibu Mariani bahkan lebih ringan musibahnya gitu. Banyak yang nggak kuat. Nah, sebenarnya untuk ibu-ibu yang seperti ini mah, modal utamanya itu apa mah? Modal utama tentu saja iman dia. Karena orang yang beriman yakin, yang namanya manusia hidup pasti diberikan ujian, diberikan cobaan, diberikan musibah. Mereka pun yakin ujian yang Allah berikan sesuai kemampuan. Contoh, Ya. anak SD ujian, soalnya soal SD apa soal SMP Del? SD lah. Soal SD, sekarang anak SMP ujian, soalnya soal SMP apa SMA? SMP. Sesuai kemampuan mereka. Ini iman mereka, Allah berikan ujian sesuai iman mereka. Artinya iman mereka begitu kuat di hadapan Allah. Luar biasa. Iya. Pak, ini Pak, karena perjuangannya dan ketabahannya, ini apa kebalasannya nanti Mak, di akhirat nanti Mak? Abdel lihat Al-Baqarah 157. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka yang sabar dengan ujian dari Allah, ada 3 yang Allah janjikan. Yang pertama, mereka diberikan keberkahan. Yang kedua, mereka diberikan kebaikan oleh Allah. Yang ketiga, mereka diberikan petunjuk kata Allah. Dan yang jangan lupa, kesabaran seperti ini akan menghapuskan dosa. Ya, gitu. Jadi hapus kalau ikhlas ngurusi apa yang musibah pada mereka. Iya, baik. Ibu Ita, Ibu Mariani, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangannya. Dan pemirsa, sesaat lagi kita akan lanjutkan perbincangan dengan Ibu Ita dan Ibu Mariani, 2 orang superwoman yang luar biasa sekali tegar hatinya. Namun kita akan saksikan dulu yang berikut ini. Pemirsa, kita kembali lagi di Tablik Akbar Samudra Hati bersama Maximus dengan Mama Dede dan Ustadz Yusuf Mansur. Alhamdulillah. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan lagi perbincangan dengan Ibu Ita dan Ibu Mariani. 2 orang perempuan yang sangat luar biasa ketegaran hatinya. Yang satu berprofesi sebagai badut dan yang satu lagi adalah sebagai tukang ojek. Mah, untuk 2 orang ini mah, Ibu Ita dan Ibu Mariani, kalau satu saat ada rasa lelah, capek, putus asa, itu gimana, Wajar. Mah? Itu gimana caranya supaya tetap akhirnya bangkit lagi? Harus yakin. Ini ujian dari Allah dan dibalas kebaikan oleh Allah. Karena kata Nabi, sungguh ajaib perkara orang yang beriman. Kalau mereka mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, mereka bersyukur-syukur itu baik baginya. Dan kalau mereka mendapatkan musibah, kesusahan, mereka bersabar, sabar itu adalah baik baginya. Jadi semuanya baik. Bersyukur dengan nikmat baik, bersabar baik. Rasul bersabda, "Ma yusibul mu'mina min wasobid wala nasobid wala saqamin wala hazanin. Hatal hamma yahummuhu illa kaparahullahu ta'ala." Musibah yang menimpa orang yang beriman, baik dari wabah, penyakit, kemudian gundah gulana, kesedihan, kerisauan hati. Ini kan mereka gundah gulana. Iya. Sedih ya kan Bu? Sedih, Masya Allah kok begini amat ujian saya. Tapi mereka bersabar, kata Nabi itu menghapus dosa-dosa orang tadi.
insya Allah akan menghapus dosa Anda berdua, mudah-mudahan. Nah, Ibu Ita, Ibu Mariani, bagaimana Ibu merasa paling saat-saat sedih, saat-saat lelah gitu, saat apa, Bu? Ketika kapan Ya. Ibu merasa hati Ya. Ibu paling sedih? Ketika terjadi apa? Saat anak nanya bapaknya kemana. Lagi anak-anak nanya Bapak kemana gitu. Kok bapak nggak pulang-pulang? Ibu jawab apa saat itu? Kata saya, udah deh nggak usah ditanyain, kata saya. Kan udah ada mama di rumah, kata saya gitu. Ya. Nah, Ibu Ita, apa yang paling, saat kapan Ibu Ita merasa paling? Saat saya sakit. Saat dia sakit, yang nyari duitnya ada, suami galak, ngomel mulu. Bu Ita bilang baru sandel, katanya kalau suaminya marah-marah, walaupun isinya sakit, udah capek lelah, ngojek, cucian tetangga, juga suaminya ngabsen anggota Ragunan. Iya. Semua Luar biasa, di absen. Luar biasa. Oke, Masya baik. Allah. Sekarang mungkin dari antara ibu-ibu ada yang ingin bertanya, Bu? Silakan. Ya, silakan Ibu. Silakan Ibu berdiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Fadila dari Kampung Duku, Keramat Jati, Jakarta Timur. Mangga. Saya ingin menanyakan kepada Mama, adakah di dalam Islam batas kesabaran kita? Kalau memang ada, apa masalah di dalam Sampai kesabaran kapan? kita itu? Ya. Begitu ya, terima kasih Ya. Mama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pemirsa Antp yang namanya sabar, kata Allah tidak ada batasnya. Anda silakan lihat surat Ali Imran ayat 200. Isbiru wasobiru warobitu. Bersabar kamu, bertahan dengan kesabaranmu, siap siaga dengan kesabaranmu. Jadi kata Allah dalam ayat ini, sabarnya umat Islam tidak ada batasnya. Sabar itu ada 4. 1, tabah hati. Tabah hati dengan ujian yang datang. Karena Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kedua, menahan diri. Menahan diri daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah. Misalnya suami Anda stroke, kayak Ibu Ita, misalnya. Kan sebagai manusia normal, keinginan biologis masih ada. Ada orang lain mengajak berbuat mesum, walaupun kepengen, tahan diri. Itu sabar. Yang ketiga, menerima. Suka nggak suka musibah yang datang, harus mereka terima. Kenapa mereka terima? Karena sebelum mereka dilahirkan, sebelum kita semua dilahirkan ke alam dunia, musibah kita telah dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhil Mahfuz. Kemudian sabar yang keempat, yaitu menerima apa yang memaksa dan mewajibkan, yaitu untuk mengerjakan ibadah kita kepada Allah. Suka nggak suka, wajib kita bersyukur dengan nikmat Allah, wajib ibadah kepada Allah. Begitu Ibu. Iya. Jelas? Jelas, iya. Baik. Sekarang di sini juga sudah hadir pemirsa seorang dai cilik yang namanya Acep. Kita akan tanya ke Acep Iya. bagaimana tentang ketegaran hati. Silakan Acep. Saya. Waalaikumsalam. Udah bunyi sini naik, puter aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngadepnya ke sono. Nah, iya. Cep. Nama saya Acep. Iya. Orang Tasikmalaya. Orang Tasik. Tetangga atuh. Iya. Sip. Iya. Cep. Nih, ini lagi ngomongin ketegaran hati. Iya, Nah, kalau menurut Acep, ketegaran hati itu apa? saya akan menambahkan sedikit tentang ketegaran hati. Langsung boleh. Langsung. Iya. Ibu-ibu ini, Bu, Iya. jangan menyerah, Bu. Oh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga zaman dulu hendak berdakwah di kota Taif. Ya. Beliau menyampaikan kebenaran. Beliau mengajak mereka Ya. menuju ke jalan surga Allah. Iya. Bukan sambutan baik yang beliau terima. Tapi Iya. Tapi beliau malah dilempari dengan batu-batu dan kotoran unta. Iya. Sampai badan beliau pun terluka. Masya Allah. ngadepnya ke sono. Madepnya ke sana, Cep. Iya. Ya, Ibu. Iya. Ibu. Iya. Hidup itu, Bu, seperti roda yang berputar. Iya. Kadang di atas, Ah, kadang juga di bawah, iya. atur nuhun, Bu. Iya, baik. Terima kasih, Acep. Ya. Iya. Mangga. Angga. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, sekarang kita akan sama-sama mengikuti kesimpulan Mama mengenai ketegaran hati, Ma. Silakan, Ma. Baik pemirsa, hidup di dalam dunia ujian,
hidup dalam dunia cobaan, ujian dan cobaan masalah adalah musibah. Musibah pasti menerpa kita semua. Tapi orang yang imannya kuat, musibah yang datang bagaimanapun, dengan model yang bagaimanapun, dengan bentuk yang bagaimanapun. Karena musibah macam-macam, berupa kemiskinan, kegundah-gulahan hati, tidak punya makanan, atau penyakit, semuanya merupakan musibah. Namun orang yang beriman, seberat bagaimanapun masalah, dia pasti akan tegar. Kenapa? Allah berfirman, wabasiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada yang sabar. Siapa yang sabar? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiap dapat musibah dia beristirja, saya dari Allah dan kembali kepada Allah. Insya Allah kita semua bisa kuat hati kita, bisa kuat diri kita. Kenapa? Yakin semua musibah dikirim oleh Allah sesuai kadar kemampuan iman kita masing-masing. Amin. Iya, pemirsa, kita akan break sebentar dan nanti kita akan bersama-sama mengikuti tausiah dari Ustadz Yusuf Mansur. Tentunya tetap di sini di Tablik Akbar Samudra Hati bersama Maximus dengan Mama Dede dan Ustadz Yusuf Mansur. Alhamdulillah. Kita masih membahas tentang ketegaran hati. Kalau tadi kita sudah sama-sama mengikuti tausiah dan tanya jawab dengan Mama Dede, dan sekarang saatnya kita akan mengikuti penjelasan uraian lebih dalam lagi tentang ketegaran hati dari Ustadz Yusuf Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tayangan yang dulu kita udah belajar bab syukur. Ya. Hari ini kita belajar bab temennya, yakni ketegaran hati. Ketegaran hati, Del, kalau Ya. kita boleh ngomong kira-kira, ya. Nih, yang kita butuhkan Ya. untuk bisa tegar, pertama, baik sangka. Baik sangka. Baik sangka, ya, husnuzon. 17 tahun kita punya toko misalkan, jalannya lancar. Satu pagi, di tahun ke-18, begitu kita ke toko, alhamdulillah, toko kita kebakar. Toko kita kebakar. Nah, kita ada baik sangkanya nggak mau. Yang kedua, supaya bisa tegar, ya, kita kudu sabar. Kita mesti sabar tuh. Ini temennya dia nih, baik sangka, kemudian sabar. Ya. Yang ketiga yakin. Yang keempat doa lah. Ini dia. Insya Allah kalau kita bisa begini, insya Allah kita bakalan bisa tegar. Iya. Ya apapun persoalan hidupnya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa tegar. Iya. Baik sangka, terus Sabar. sabar, terus Yakin. yakin. Yakinnya apa? Yakin bakal bisa keluar dari kesulitan. Ada orang-orang yang punya utang karena kesalahannya. Ya. Ada orang-orang yang punya utang karena kebodohannya. Ada orang yang punya utang karena ditipu. Nah, tapi dia yakin, pokoknya bisa, misalkan gitu. Yang kemudian yang keempat adalah kita doa. Ya, orang-orang tapi banyak nih Ustadz, yang doanya kenceng. Tapi dia nggak sabar untuk ngelewatin ketegaran itu. Betul. Makanya mudah-mudahan kita saling doa mendoakan. Umumnya orang tuh dengan perjalanan waktu, umumnya orang biasanya bisa lewat juga. Bisa lewat juga insya Allah, mudah-mudahan. Iya. Tapi pada saat kita mendapatkan musibah atau dapat ujian, itu kita ngerasa kita yang paling berat mendapatkan ujian. Iya. Orang lain kayaknya nggak bakal sanggup lah kalau dikasih ujian kayak gue gitu. Betul. Nah itu gimana menghilangkan perasaan itu supaya tetap berbaik sangka? Di atas semua ini memang ada yang namanya ilmu ya. Kalau Ya. boleh kita tambahin di sini ilmu. Ya. Ini nih kita mesti benar nih ilmunya gitu. Ada orang yang kemarin kita ngomong kan, ada orang bercerai. Ya. Dia udah punya 2 anak. Ada orang-orang yang bahkan tidak tahu caranya menjadi istri. Tidak pernah ngalamin menjadi istri. Tidak pernah ngalamin menjadi suami. Tidak pernah ngalamin nimang anak. Nah kita udah nimang anak. Ada orang hilang mobil, udah pernah pakai mobil. Ada orang-orang yang malah nggak pernah naik mobil kecuali angkot. Iya kan, kecuali busway. Jadi ada ilmu di sini. Ilmu, baik sangka. Paling kalau kita mau tambahin satu lagi gitu ya. Ini boleh kita ada ikhtiarnya. Ya. Insya Allah dah. Iya, oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai bagaimana kita bisa bertegar hati dengan segala yang terjadi musibah kepada diri kita. Masih tetap bersama Ustadz Yusuf Mansur tentunya. Tetap di sini di Tablik Akbar Samudra Hati bersama Maximus dengan Mama Dede dan Ustadz Yusuf Mansur. Alhamdulillah.
Pemirsa, kita kembali lagi di Tablik Akbar Samudra Hati bersama Maximus dengan Mama Dede dan Ustadz Yusuf Mansur. Alhamdulillah. Iya, kita kembali lagi membahas tema tentang ketegaran hati. Tadi kita sudah sama-sama melihat ada beberapa cara untuk supaya kita bisa bertegar hati. Mungkin ada penjelasan lebih dalam lagi, Ustadz? Baik, ada seorang ibu bercerita kepada saya. Tinggalnya beliau di Malaysia. Ustadz, saya ini ditipu tahun 2005. Uang saya dibawa kabur. Kalau dirupiahkan 2 miliar rupiah. Sampai sekarang Ustadz, sakit hati saya. Udah mah ditipu, ketipu, hilang duit. Tapi dia kemudian terus menerus ada di dalam kesedihan. Ada di dalam sakit hati. Sampai kemudian Allah izinkan beliau ketemu saya. Lalu saya tanya begini. Bu, tidak ada yang Allah ambil. Ya. Tidak ada yang Allah ambil. Apa yang Allah ambil sama dengan bukan hak kita. Inilah ilmu. Andai kita mengetahui ini, belum berangkat misalkan kepada sabar. Belum berangkat kepada baik sangka, sabar, yakin, doa, baru sampai ilmu. Andai kita tahu bahwa apa yang Allah ambil sesungguhnya bukan hak kita, kita jadi enteng. Apa yang hilang orang kita yang nggak punya? Ya. 2. Contoh, ini soal ilmu. 2. Tidak ada yang Allah ambil kecuali udah ditukar. Ditukar apa? Sama bala yang lebih rendah. 2. Sama karunia yang tidak disadari. 3. Sama anugerah yang tidak diminta. Ya. Alhamdulillah nih tulisannya nggak kebaca kan? Iya. 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 Ya, nanti kita terusin lah. Iya, Nah, oke, kita ya. terusin. Di sini juga sudah hadir Natali Sarah dan Mas Gugun Gondrong. Kita sekarang akan berikan kesempatan kepada Natali Sarah. Saya pengen tanya nih, pernah mendapatkan ujian apa dan ketegaran hati yang seperti apa yang Natali pernah lakukan? Jadi begini Pak Ustadz, Ya. langsung aja. Saya itu mau nanya, sebelumnya orang banyak yang bilang kalau saya ini kan public figure. Ya. Tapi sebenarnya saya mengakui kalau diri saya ini cuma manusia biasa. Orang biasa sama kayak yang lainnya. Ya. Dan di luar itu juga saya kayak menafkahi adik-adik saya, ibu saya, membantu ibu saya dan juga kelima adik saya untuk sekolah dan segala macamnya, juga anak. Nah, jadi yang mau saya tanyakan itu Pak Ustadz, bagaimana caranya saya itu saya mendapatkan ketegaran hati Ya. yang baik tapi tidak palsu. Iya. Gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdel, Ya. kita diajarkan sama Allah bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita minta sama Allah. Jadi tidak ada juga orang yang bisa tegar dengan sendirinya kecuali Allah yang kemudian membuat dia tegar. Karena itu saya menyarankan kepada diri saya, kepada Abdel, pada kita semua yang ada termasuk pemirsa di rumah, coba biasain membaca satu wirid yang berikut ini. Supaya kita kemudian kalau terjadi sesuatu, kita sudah terbiasa dengan wirid yang kita wiridkan ini. Ikutin saya. La haula La haula wala quwata wala quwata illa billahil illa billahil aliyyil azim. aliyil azim. Nah itu dibaca paling kagak satu hari 100 kali. 100 kali. Tidak ada daya upaya kecuali ini. Upaya Allah, daya Allah 100 kali. Ibu ketemu hal-hal yang tidak enak, udah biasa, ini udah kehendak Allah. Kenapa juga kita bisa ketipu? Ya. Oh ternyata ada sesuatu. Nih Sarah lihat ya. Apa yang Allah ambil sama dengan bukan hak kita. 2, tidak ada ya yang kemudian Allah kemudian kenakan kepada kita kecuali udah ditukar. Ditukar sama apa? Ditukar sama yang lebih kemudian rendah, yang lebih ringan.
Begitu itu orang diambil 2 miliar, saya bilang sama dia, tahu nggak tahun 2005 mestinya ada kanker payudara. Astagfirullah, iya Ustadz, saya sehat sampai sekarang tuh. Lalu Allah tuker. Tapi kita nggak tahu. Yang kedua, nih ya, ini bacanya apaan ya? Alhamdulillah dia susah sendiri nih. Yang Karunia. tidak disadari. Karunia yang tidak disadari. Iya. Ya, langsung yang ketiga adalah anugerah yang tidak diminta. Iya. Saya tanya sama ibu itu, coba ibu ingat-ingat, tahun 2005 ada peristiwa apa? Dia bilang, tahun 2005 itu anak pertama saya punya anak. Saya punya cucu. Ya. Oh, itu baru mikir begitu, dia udah begini. Astagfirullah, iya juga ya. Anak kedua saya Ustadz dapat jodoh, juga menikah di tahun 2005. Anak pertama itu punya anak, alias dia punya cucu. Anak yang kedua punya jodoh, alias dia punya mantu. Artinya apa? 2 miliar itu nggak ada artinya juga. Ya. Begitu kita tahu, Masya Allah iya, ada yang lebih sulit, yang kalau Allah tidak ambil, Allah bagi itu. Saya masih teringat omongan Mama Dede dengan antum. Ya. Ketika waktu itu saya atas izin Allah ngelihat sama istri saya. Mama, gimana ini? Duit saya banyak di luar, nggak ketagih. Lalu Mama bilang begini, mendingan mana? Duit itu dipulangin sama Allah, lalu apa yang ada sama situ diambil. Ayo, oh iya ya, nggak apa-apa deh, mendingan duitnya balik, yang di saya juga nggak diambil. Iya. Iya, bener, Iya. bener banget. Oke. Oke, baik Ustadz. Sekarang di sini juga sudah hadir Mas Gugun Gondrong. Ini contoh nyata sekali seorang yang luar biasa yang mempunyai ketegaran hati. Masya Allah. Pada saat sibuk-sibuknya, saat lagi on-onnya, tiba-tiba beliau diberikan musibah dan tidak bisa beraktivitas sama sekali. Tapi sekarang sudah bisa hadir di sini. Oh. Assalamualaikum Mas Gugun. Lagi. Waalaikumsalam. Iya. Salam. Iya. Resepnya apa Mas Gugun? Mas Gugun yang dari... Mendingan diajak kali dikit. Ya, boleh dia ke atas, boleh? Bisa? Ya. Iya. Silakan. Wah. Ya. Silakan. Ini pemirsa Pelan-pelan sosok aja, ya. yang saya kagumin. Ya, Memanjat pelan-pelan, Pak. tebing, manjat gunung. Naik, Mas. Dan beliau banyak naik-naik. Iya. Iya. Banyak bikin jalan dakwah. Ya. Iya. Subhanallah. Nah, cerita ada. Ente temenin Iya. aja sini. Iya, biar gini ya. Abdel Oke. tadi nanya apa? Iya, gimana bisa tegar dalam menghadapi cobaan yang luar biasa? Harus. Harus tegar. Oh, luar Iya. biasa. Harus. Iya. Terus? Ya gitu aja. Gitu aja ya. Dan sabar. Sabar. Ya. Ustadz, ini sama juga. Saya ini contoh saksi hidup buat Mas Gugun. Mas Gugun itu DJ di disco. Tapi sholat gak pernah ketinggalan. 5 waktu tetap jalan. Nah, kok orang-orang yang seperti ini yang justru diberikan cobaan luar biasa, itu gimana? Enggak, cobaan mah semua juga dapat. Ya. Cobaan tuh semua ada. Orang kaya itu kalau kita ngomong berdua, ada aja kesulitannya. Enggak mesti orang miskin. Ustadz, kok sholat kena, enggak sholat kena. Ente enggak sholat apalagi? Oh sholat aja masih kena, gitu kira-kira. Oh gitu ya. Nah, kalau Mas Gugun nih menghadapi awalnya begitu dapat musibah, untuk bangkit lagi itu apa yang dilakukan? Tetap tegar. Tetap tegar ya? Iya. Iya. Mas mungkin bisa diceritakan ke keluarganya gimana caranya memberikan support yang luar biasa ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada saat Gugun sakit waktu itu 2008 ya, Ya. kita memang semua jatuh gitu. Ya. Semua merasa sedih sekali. Tapi kita melihat ada kebaikan-kebaikan yang muncul. Ya. Jadi bantuan dari teman-temannya Gugun yang datang dengan dulu saya dibantu Gugun, sekarang saya ingin membantu Gugun. Ya. Jadi salah satu kesembuhannya adalah kebaikan yang dia buat pada saat dulu. Oh, Itu iya. kami sadari betul. Jadi itulah yang membuat kita mampu bertahan untuk menjaga atau tetap membuat Gugun ini kembali bangkit. Tapi yang paling utama adalah memang dari dirinya sendiri Iya. yang muncul untuk ingin bangkit lagi. Iya. Sebesar apa sih kalau Mas Bob bisa ceritakan keinginan bangkitan dari Mas Gugun ini?
kami ingin seperti sedia kala ya. Tapi segini pun sudah alhamdulillah sekali. Ya. Tidak pernah ada yang menyangka gitu kan. Ya. 2008 sakit, 2008 dia menikah, 2009 sakit, 2010 kemudian ada masalah keluarga, Ya. perceraian, dan akhirnya sekarang dia dengan sendirinya. Pagi-pagi sudah jalan, sore sudah jalan, olahraga, fitness, sholat, Ya. tidak pernah Ya. ketinggalan karena dia bisa mengikuti semua, bahkan taraweh pun Pak Ustadz ikut dia. Ya, ini Pak Ustadz ini contoh yang sangat konkret ya buat para teman-teman selebriti, artis gitu. Begitu mudahnya sebenarnya nikmat diambil sama Allah. Dan belum tentu kita bisa kuat sekuat Mas Gugun. Ini ada resepnya? Saya kira tadi bagus ya. Saya belajar banyak dari siapa namanya? Beng. Mas Beng ya dan Mas Gugun. Saya belajar banyak. Satu, dari diri kita sendiri. Yang kedua tadi saya catat, saya garis bawahi. Kebaikan beliau sebelum sakit itulah yang kemudian punya banyak feedback akhirnya. Kembali lagi kepada Mas Gugun. Tadi saya bilang, saya dikasih tahu sama orang tua. Lu sholat malam pada saat lu sehat. Nanti begitu lu sakit, sholat malam lu kerja. Lu duha pada saat lu banyak duit. Begitu lu nanti bangkrut, sholat duha lu kerja. Lu sedekah pada saat sedekah duit lu banyak. Ntar begitu lo nggak ada, sedekah lu pada balik. Oh subhanallah, itu orang tua saya ngasih tahu seperti itu. Dan hari ini saya ketemu, kemudian contoh realnya. Masya Allah, subhanallah. Iya, begitu. Ya, baik, ini pertanyaan terakhir buat Mas Gugun. Ya, kalau Mas Gugun, harapan dari Mas Gugun ke depannya itu gimana? Ya harapannya semoga semuanya maju aja. Maju ya? Iya. Dia nyambung Iya. banget ya. Saya nengokin waktu sakitnya loh. Iya, iya. Nggak nyambung apa-apa. Iya. Udah kayak orang lumpuh, bisu, tuli Iya, gitu. maju luar biasa gitu Luar ya. biasa. Iya. Kayaknya mending kita baca doa deh ya. Ya. Kita baca doa dengan suratul Fatihah buat Kang Gugun dan semua orang yang lagi kena musibah. Dan semua orang di Indonesia lagi kena ujian. Lagi kena bala. Ataupun bahkan yang lagi diadab Allah. Mudah-mudahan kita semua bukan cuma lulus ujian, tapi juga diampuni sama Allah di semua dosa-dosa kita. Amin. Dan buat yang lagi masih tenang, masih jaya, duitnya masih banyak, kerjaan masih ada, usaha juga masih gede, rumah tangga lagi tenang-tenangnya. Doain yang mudah-mudahan buat ngejaga kita semua. Ila hadrati habibina wa syafi'ina. Wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, ingetin kami dikala kami senang. Dan ya Allah bikin kami sabar, bikin kami ikhlas, bikin kami nerima, bikin kami kuat. Amin, Saat Allah. kami engkau uji dengan ujianmu. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik pemirsa, kita break sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini. Di Tablik Akbar Samudra Hati bersama Maximus dengan Mama Dede dan Ustadz Yusuf Mansur. Alhamdulillah. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Tablik Akbar Samudra Hati bersama Maximus dengan Mama Dede dan Ustadz Yusuf Mansur. Alhamdulillah. Kita masih membahas tema tentang ketegaran hati dan sudah hadir juga sekarang Mursidah. Silakan Mursidah. Ini adalah dai muda dari ATV. Silakan. Dai muda. Daiyah. Daiyah kalau ini ya. Alhamdulillah. Iya. Tengah-tengah. Silakan tengah. Murside, Masya Iya. Allah. Kalau di tengah ini jadi Kalau di Betawi Murside. Murside. Iya kalau di Betawi jadi Murside. Murside. Karena Murside cewek sendiri jadi seperti kembang di antara kambing. Murside. Mursida. Ada komentar tentang bahasan kita di kali ini? Iya, menarik sekali ya Iya. ketegaran hati. Sebenarnya ada satu ayat yang ketika kita pahami, maka insya Allah kita akan mendapatkan ketegaran hati itu. Masya Allah. Apa itu? Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, mungkin kalau ada yang bawa Quran bisa dilihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Sadaqallahul azim. La yukallifu. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. La yukallifu. Jadi Allah ternyata tidak akan memberikan kita cobaan di luar kesanggupan kita. Subhan. Kita mendapatkan kebaikan kita mendapatkan pahala dari kebaikan yang kita kerjakan, dan kita mendapatkan siksa dari kejahatan yang kita kerjakan. Iya. Kalau tadi yang Ustaz terangkan, kita harus yakin ya, Iya. bahwa cobaan ini mampu kita hadapi. Iya. Iya, begitu. Ya, terima kasih Bu Rusida. Silakan kembali ke alamnya. Makasih Rusida. Iya. Kangen namanya suaranya, Masya Allah. Iya. Sebenarnya kita sudah banyak tahu, tapi secara teori Ustadz menjelaskan dengan lebih gamblang. Ya. Nah, gimana sebenarnya teori-teori ini akhirnya bisa kita praktekkan lagi? Sebenarnya bisa dibungkus ya, Ya. di dalam surah ya, selain tadi yang dibacakan sama Mursyide, Ya. Mursidah. Ya. Mursidah, ya. Nah, juga bisa saudara-saudara pemirsa semua baca sekaligus ini menjadi penutup dari saya. Ya. Di surah Hamim As-Sajdah, Hamim Sajadah, ya, atau surah Fusilat mulai dari ayat 30, 31, 32, 33, 34, 35. Kita baca yang ayat langsung 35-nya ya. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi pahala buat kita dan menjadi ilmu. Bahwa kalau kita sabar, semua bakalan lewat. Insya Allah. Ikutin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru. Wa ma yulaqqaha illa dhu hadzin azim. Pemirsa sudah lihat artinya di bawah, bahwa tidak akan mendapatkan kemudian balasan dari Allah kecuali orang-orang yang bersabar. Ibu hilang apel, ibu sabarin. Bapak hilang apel, bapak sabarin. Nanti dapat 2 apel. Dapat 2 apel deh. 1 ganti yang hilang, 2 hadiah atas kesabaran kita. Kalaupun apel ini haram, tetap Allah ganti 2. 1, nih Allah ganti yang halal. 2, Allah ganti dari pertobatan kita. Subhanallah. Inilah yang bisa saya sampaikan, Kang Abdel. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Amin. Terima kasih pemirsa, demikian pembahasan kita mengenai ketegaran hati di Samudra Hati. Mudah-mudahan Samudra Hati bisa meluaskan hati kita semua dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kita bisa ketemu lagi di Tablik Akbar berikutnya, tentunya tetap di Samudra Hati bersama Maximus dengan Mama Dede dan Ustadz Yusuf Mansur. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.